Dengan ada satu Alfamart atau Indomaret di satu wilayah, itu ngebunuh 30 toko sekitar. Apakah kita rela melihat mereka itu terbunuh? Kita itu di 2023 kemarin omset kita 800 miliar lebih. Saya dideketin nih dengan perusahaan Rusia. Dia deketin saya, lalu dia ngobrol panjang lebar, dia mau akuisisi sahamnya kita waktu itu sekitar 70% lebih dengan duit 30 miliar. Yang dikejar apa sih dreamnya? Oke, dreamnya saya tentunya dreamnya MP Store juga. Saya tuh ingin banget ngebantu at least 50% UMKM di Indonesia. Entah itu dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun ke depan, saya harus bisa ngebantu mereka. Ya, kita lancar ya, bismillahirrahmanirrahim, maju kita lancar. MP Store, empower your store. Sudah nyaman? Oke. Siap. Dimulai dengan salam dan perkenalan Mas, nama, usaha, dan domisilinya di mana? Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muiz, biasa dipanggil Aad. Saya adalah CEO dan founder dari aplikasi MP Store. Jadi MP Store adalah aplikasi untuk UMKM di seluruh Indonesia. Di dalam aplikasi tersebut banyak fitur yang bisa dimanfaatkan secara gratis, dan misinya kita memang ingin menumbuhkan atau men-scale up para UMKM di Indonesia. Domisili kita di Madura, di Bangkalan, Madura. Pengguna kita hampir 1 juta pengguna aplikasi kita dan diagregasi oleh pemilik warung dan toko di seluruh Indonesia. Mas, bicara Madura, orang menganggapnya ada startup Madura gitu. Kayak konotasinya nggak percaya gitu ya. Itu gimana Mas Aad? Oke, ada startup Madura. Sebenarnya kenapa pilihannya Madura? Ini adalah kota kelahiran saya. Sebelumnya saya mungkin mundur bercerita tentang profil pribadi saya. Saya belasan tahun di dunia telekomunikasi seluler. Udah paham betul tentang teknologi karena bisnis yang kita jalankan waktu saya bekerja itu dekat banget dengan teknologi. Jadi saat saya mendirikan aplikasi MP Store ini, sebenarnya saya sudah menemukan pain point yang terjadi di retail industri di UMKM di Indonesia, sehingga saya rasa perlu untuk ngebantu mereka dengan aplikasi yang saya bangun. Saya backgroundnya itu sebagai 14 tahun pengalaman saya di sales. Saya memulai karir di distributornya operator XL nasional sebagai seorang sales canvasser pada tahun 2006. Jadi saya keliling ke toko-toko. Jadi saya udah paham tuh pain point-nya toko-toko, toko pulsa, warung. Sampai pada akhirnya saya pernah di posisi general manager di perusahaan telekomunikasi. Dan terakhir saya bekerja di PT Excel Axiata Tbk. 14 tahun keliling-keliling itu apa yang Mas Aad temukan? Pain point-nya apa? Oke, pain point daripada toko itu simpel sebenarnya. Mereka modalnya terbatas. Pengen jualannya tuh banyak. Toko ingin cuan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Dan mereka mostly nggak punya yang namanya laporan keuangan. Jadi mereka cuma catat aja biasa. Uang mereka dipakai untuk muter, ya untuk makan. Begitu. Maka dari itu kita hadirkan MP Store untuk mereka untuk ngeberi kemudahan. Salah satunya di menu kasir. Kita hadirkan menu kasir secara gratis untuk UMKM di Indonesia itu online. Jadi kita simpan data mereka di cloud secara gratis. Mereka bisa gunakan aplikasi kasir kita untuk catat laporan keuangan, melihat inventory, bahkan ngecek daftar utang. Karena yang terjadi di toko, pelanggannya itu biasanya ngutang. Dan toko itu kalau dia nggak catat utangnya dengan benar, ya dia bisa bangkrut tuh, kena bom, kena bond lah istilahnya gitu.
Saya terlahir di keluarga di Bangkalan. Ibu saya seorang ibu rumah tangga dan bapak saya wira swasta. Tahun 2005 saya lulus sekolah SMA, kuliah di Universitas Trunojoyo di Bangkalan. Namun saya harus putuskan untuk cuti kuliah karena nggak cukup uang untuk melanjutkan kuliah. Tahun 2006 akhir saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai seorang sales canvasser. Sales canvasser itu keliling ke toko-toko, 30 toko sampai 40 toko dalam satu hari. Berjualan produknya waktu itu produk telekomunikasi kartu. Jadi saya jualan kartu XL waktu itu. Jadi pertama saya itu sebesar 750.000. Dan untuk bekerja sebagai seorang sales canvasser, saya harus punya BPKB waktu itu. Sedangkan saya nggak punya motor, nggak punya uang. Waktu itu dikasih ada pinjaman dari keluarga, diutangin beli motor lah. Astra Grand waktu itu, BPKB-nya ditaruh di kantor agar saya bisa bekerja jadi seorang sales canvasser. Itu posisi paling bawah lah. Sampai pada akhirnya, karena waktu itu saya memang benar-benar nggak ada aktivitas kuliah, dan saya pikir nongkrong itu jadi dikucilkan karena teman-teman sebaya saya waktu itu kuliah nggak nyambung mas ngomongnya anak kuliahan dengan orang yang udah kerja seperti saya, dan mereka kayaknya juga nggak mau bergaul dengan saya. Akhirnya saya fokus kerja. Alhamdulillah di 3 bulan atau 4 bulan kalau nggak salah saya berhasil address target lebih daripada target yang kantor kasih, sehingga 3 atau 4 bulan saya diangkat jadi supervisor. Nggak sampai setahun saya udah diangkat jadi branch manager waktu itu. Juga waktu itu memang perusahaan telekomunikasi lagi growth, jadi posisi-posisi banyak kosong. Nggak lama 2 tahun saya dipercaya memegang wilayah Jatim dan Bali. Waktu itu ada 5 klaster. Sebelum saya umur 23 tahun ditarik ke pusat, ke Jakarta sebagai channel manager. Dan akhirnya saya menjadi general manager, membawahi 24 klaster seluruh Indonesia dengan omset 1 tahunnya kurang lebih hampir 2 triliun waktu itu. Setelah itu orang tua saya sakit, saya tinggal di Jakarta, orang tua saya sakit, mengharuskan saya pulang dan pada akhirnya meninggal. Jadi saya mundurin diri. Saya balik ke Jawa Timur, sama Excel di offering, kamu lanjut di saya saja. Posisi saya di Excel terakhir sebagai regional sales manager. Mas, apa yang membuat Mas Aam ini naik levelnya cepat? Komitmen. Saat kita komit dengan satu pekerjaan dan selalu ingin menyelesaikan apapun tugas yang telah diberikan kantor dengan lebih cepat dan lebih baik, maka kita akan menjadi top of mind di perusahaan kita. Simple mas, kita akan dikasih KPI di kantor. Gimana caranya kita menjadi top 3 di KPI tersebut? Gimana caranya kita menjadi kontributor terhadap perusahaan tanpa harus meminta imbal balik? Contoh, saya sudah kerja keras tapi kok bonusnya dikit. Jangan seperti itu. Saya dari mulai bekerja selalu berusaha ngasih yang terbaik tanpa berharap mendapatkan apapun untuk saya kelak. Karena saya rasa dengan saya bekerja ngasih yang terbaik, maka itu adalah value dirinya saya. Kalau kantor kasih target saya 100, saya selalu address 200. Selalu saya kasih double kantor. Target 1000, saya kasih 2000. Saya selalu di atas target. Sehingga kantor melihat saya layak untuk naik ke jenjang berikutnya. Sebenarnya kenapa saya harus menjaga value, saya ingat dari pesan orang tua saya, Mas. Manusia itu yang dipegang adalah harga dirinya. Value kamu itu lebih berharga daripada duitmu yang miliaran. Kamu punya uang seperti apapun, kalau kamu tidak berintegritas, tidak accountable, ya kamu nggak berharga di mata orang-orang. Maka dari itu menjadi darah daging di saya. Dan saya selalu menyelesaikan apa yang dikasih tugas dengan penuh integritas. Itu aja sih mas, value pada diri saya. Saya bersyukur mas, dari kecil nggak pernah diajarkan dengan dikasih banyak kemewahan karena memang bukan anak orang kaya. Jadi untuk mendapatkan uang, saya ingat
dua momen waktu itu. Ayah saya ngasih project waktu itu, saya masih SMP kalau nggak salah. Ini ada pasang spanduk atau umbul-umbul partai. Kalau kamu kerjain ini dapat duit segini, kamu mau nggak gitu kan? Akhirnya saya kerjain itu mas. Panjang lebih 5 km. Dipasang berjejer, partai kan berjejer mas. Setiap 3 meter kalau nggak salah itu dipasang. Wah ternyata banyak juga dan saya dapat duit waktu itu. Wah ini sangat berharga. Itu momen pertama. Momen kedua waktu SMA karena saya itu punya value di keluarga, jago jualan. Jadi saya dari kecil terkenal di keluarga jago jualan. Saya biasa main kartu, main kelereng, main layangan. Saya itu selalu bisa menjualnya kembali. Kelereng saya yang bisa dapat menang itu saya bisa jual kembali. Kartu yang saya dapat menang saya bisa jual kembali. Layangan yang bisa saya dapatkan dari layangan putus itu saya ambil, saya perbaikin, saya jual kembali. Saya terkenal di keluarga seperti itu. SMA dipercaya, coba kamu jualin nih handphone. Akhirnya saya memperdalam jiwa sales saya gitu. Saya di SL dari 2014 mas, sampai pada akhirnya resign di 2019. Saya waktu itu pegang banyak klaster dengan omset 2 triliun, sibuknya luar biasa. Saya nggak pernah ambil libur, meskipun minggu kadang saya masih bekerja. Di kantor saya yang sebelumnya itu Sabtu masuk, dan minggu kadang saya masih melakukan kunjungan ke wilayah. Ketika saya pindah ke Excel, meskipun posisinya sudah manajer gitu kan, tapi load pekerjaan lebih rendah. Akhirnya membuat saya sempat untuk melakukan upgrade skill yang namanya kuliah, mas. Jadi saya lanjutkan kuliah S2 karena saya merasa kuliah saya S1-nya ini kurang. Niat saya kuliah bukan untuk naik pangkat karena di swasta itu nggak ada hubungannya ijazah kamu dengan pangkat kamu di tempat saya di Excel waktu itu. Jadi saya kuliah ambil S2 di Universitas Trunojoyo dan di tesis saya itu saya mendapatkan suatu riset yang akhirnya memutuskan saya harus resign di 2019. Tesis saya adalah tentang keputusan pembelian pelanggan 10 tahun sampai 15 tahun ke depan. Jadi saya paham bahwa Gen Z akan mempengaruhi pembelian ke toko dan ke pelanggan di masa-masa yang mendatang. Sebelum e-commerce booming, sebelum pembelian online itu booming, saya sudah melakukan riset dan ini akan merubah pola distribusi di retail channel, di tradisional channel, di UMKM di seluruh Indonesia. Setelah saya lakukan riset, selesaikan tesis, saya bawa tesis tersebut ke beberapa pemodal di lingkungan Excel aja. Saya sampaikan ke manajemen, mereka terlalu berpikir ini impossible lah terjadi gitu kan. Akhirnya dengan dukungan diri saya sendiri, saya harus menjalankan itu. 2018 saya bikin aplikasi, namanya adalah M-Pulsa. Simple, ngemudahin gimana caranya toko-toko penjual pulsa ini mudah berjualan pulsa tanpa harus nyisihin modal satu-satu. Dia mau jualan pulsa Telkomsel, dia mau jualan pulsa Excel, Indosat, cukup dengan satu aplikasi. Saya yang mengagregasi, saya ngambil banyak supaya dapat harga murah saya kasih kepada toko-toko. Sesimpel itu. Di 2019 aplikasi booming digunakan ratusan ribu waktu itu. Gimana bisa booming aplikasi itu? Karena saya paham kebutuhan dari toko kelontong yang jualan pulsa, token dan sebagainya, dan toko pulsa. Karena saya paham dan itu ngemudahin untuk toko. Ini adalah solusi. Baru-baru ini saya dengerin sebuah podcast. Kalau aplikasimu itu shutdown atau gangguan, tidak ada yang komplain, artinya produkmu belum fit. Ternyata saya kembali flashback ke beberapa tahun saat awal-awal bikin. Ketika aplikasi saya yang saya buat ini down, ataupun ada terjadi gangguan, itu komplainnya luar biasa. Ternyata itu adalah good. Artinya orang ini sangat butuh. Orang ini bisnisnya tergantung sama kamu. Begitu. Nah, karena saya ngemudahin toko, akhirnya aplikasinya kita yang M-Pulsa, yang nantinya itu M-Pay Store, di rebrand ke M-Pay Store, itu digunain oleh toko di tahun 2019. Belum bisa berarti mas ya? 2018 saya belum resign. 2019 akhirnya saya putusin untuk resign. Saya kerja di XL dengan pendapatan yang cukup besar. Saya menjalankan bisnis, labanya tidak menggantikan pendapatan saya sebelumnya. Waktu saya resign, gitu. Akhirnya saya tetap lakukan resign. Di masa-masa membangun 2018 sampai 2019 itu adalah masa-masa paling krusial. Saya pernah menghabiskan gaji, bonus itu semuanya all in
terhadap perusahaan yang saya bangun waktu itu. Waktu itu pernah di momen THR. Ya udahlah, saya nggak perlu THR. Saya dapat THR dari kantor, tapi saya kasih sama karyawan saya supaya mereka dapat THR dan senang bekerja di perusahaan saya. 2019 growth-nya semakin besar. Ini harus saya putuskan mau melanjutkan bekerja atau melanjutkan usaha. Lalu saya putuskan untuk berhenti dari SL dan saya melanjutkan bisnis. Dan alhamdulillah keputusan saya nggak salah. Akhirnya bisnis yang saya bangun tumbuh pesat sampai sekarang. Setelah saya resign, pastinya struggling terhadap cost, biaya hidup saya. Pasti saya struggling karena biasa dapat duit berapa. Namun benefit dari resign adalah kita punya banyak waktu. Saat saya bekerja, saya menggunakan waktu pekerjaan saya dari jam 8 sampai jam 5 untuk mengabdi membesarkan Excel saat itu. Saat saya resign, saya punya waktu nih. 24 jam saya bisa gunakan waktu itu untuk ngembangin usaha saya. Dan saya buktikan, saya start bekerja sampai saat ini itu dimulai dari jam 6 pagi. Saya sampai kantor ini sampai sekarang dari jam 6 pagi sudah di kantor dan saya selalu pulang sekitar jam 8, jam 9 malam baru saya pulang. Saya dedikasikan waktu itu untuk ngegedein bisnis ini. Yang paling mahal itu Mas, bukan uang, tapi waktu. Dengan waktu yang sangat banyak, kita bisa semakin membangun network, semakin membesarkan bisnis, sering-sering brainstorming dengan targetnya kita, audiensnya kita, dengan toko-toko. Saya jadi sering nih ketemu toko, saya sering telepon toko, saya sering brainstorming sama tim, gimana caranya gedein usaha. Itu yang mahal. Dan kadang bisnis owner itu tidak sadar bahwa untuk membesarkan bisnis gak hanya duit aja, tapi cuma butuh waktu diperhatikan bisnisnya sehingga bisa tumbuh. Itu yang membuat Mas Aad juga komitmen dari pagi sampai malam. Dan itu dijaga sampai sekarang, Mas? Iya, itu dijaga sampai sekarang. Kalau sekarang saya justru lebih pagi, Mas. Dari jam 5 saya keluar rumah, sekitar jam 6 udah di sini. Jadi kalau dulu pernah dengar cerita gimana caranya kayak ya sudah jangan sampai kena matahari gitu. Maksudnya bukan dalam mobil pakai payung, enggak. Ya, berangkat petang pulang petang. Tapi saya akan dedikasikan untuk kantor. Cari SDM di Madura tentunya susah. Yang paling penting adalah kita paham bagaimana mereka belajar. Artinya leadernya, atasannya nih harus seorang profesional yang sudah punya pengalaman. Contoh IT, CTO saya udah ahli Mas. Ketika masuk teman-teman IT baru yang notabene kadang dia belum lulus nih sekolahnya, itu benar-benar diajarin. Benar-benar, oh ini gini caranya. Memang makan waktu, tapi ketika ini jadi, itu akan lebih baik. Sebenarnya saya melakukan ini bukan tanpa dasar. Ternyata ada juga loh startup kelas dunia yang melakukan hal serupa, yaitu Zoho. Zoho punya program karyawannya itu asli dari India semua, padahal operationnya di Amerika. Dia bikin akademi, kuliah dibiayain. Akhirnya dia dapat tenaga kerja yang relatif lebih murah dibanding tenaga kerjanya Apple, Facebook, dan kawan-kawan. Dia bayar 1/3 dibanding IT-nya dari Facebook, Apple, dan kawan-kawan. Itu yang dilakukan Zoho. Memang pada akhirnya karena ada kontrak, jadi dibiayain, diajarin setelah 5 tahun kerja di Zoho, dia boleh menentukan. Nah, saya juga melakukan hal yang sama. Kita didik nih, kita bangun. Akhirnya misi dari perusahaan dapat, si karyawan yang masuk juga merasa dapat something karena saya diajarin nih, saya full nih, saya belajar sambil bekerja. Komitmen apa yang harus dijaga sama investor? Saya flashback dengan cerita tadi tentang pembangunan MP Store yang masih namanya Impulsa. Oke, kita fokus terhadap UMKM, spesialnya itu toko.
Artinya, menu yang harus kita siapin harus menu yang mereka inginkan. Tadinya kita jualan pulsa dan PPOB, Mas. Ada pain point. 2019 saya paham toko butuh mencatat hutang. Saya hadirkan fitur catat hutang sederhana di aplikasinya M-Pulsa waktu itu. Supaya toko bisa catat nih utangnya online, gratis. Yang nantinya ini akan menjadi kasir di aplikasi M-Store. Lalu di 2020 saya diajakin nih sama Bank Indonesia untuk mendistribusikan kris di seluruh Indonesia kepada mitra-mitranya kita. Kita distribusiin kris waktu launching kris di tahun 2020 awal. Kita daftarin tuh sekitar 300.000 kris atas penggunanya kita ya. Akhirnya jadi nih digital payment, Mas. Karena adanya uang kris masuk, butuh memperkuat kasir. Kasirnya bisa catat inventory sekarang, ada AI-nya, ada laporan keuangannya, lebih lengkap lagi. Lalu kris, karena uang bisnisnya pengguna kris ini luas, nggak hanya warung-warung bisa bakul sate apa segala macam, bisa toko kelontong, memunculkan menu baru yaitu kulakan. Mas, uang yang saya terima gimana caranya bisa kulakan nih? Kulakan mie instan, ya kan? Kulakan telur, beras, dan sebagainya. Kita konekin, Mas, distributor ke aplikasi M-Store. Di surrounding toko-toko aja. Bukan saya yang jualan, tapi distributor. Kita konekin, kita mudahin. Distributor bisa berjualan ke mitra-mitra pengguna M-Store. Seiring bertambahnya waktu, di 2022 kita putusin untuk rebrand dari M-Pulsa ke MP-Store dengan semangat Empower Your Store. Jadi MP-Store itu artinya Empower Your Store. Kita empowering toko-toko, kita empowering UMKM Indonesia. Jadi saya komit, value yang saya bantu adalah untuk ngebantu toko-toko naik kelas. Satu toko bisa ngapain aja, kita pelajarin. Satu toko kelontong aja contohnya. Satu toko kelontong bisa berjualan pulsa, token, dan sebagainya, e-money, game dari aplikasi M-Store. Bisa pakai kasir gratis dari M-Store. Bisa bikin kris si toko sendiri, kris UMKM loh, Mas. Krisnya kita itu gratis, MDR-nya 0. Kalau di-scan di bawah 100.000 sesuai ketentuan BI itu 0. Dan bisa duitnya langsung ditarik. Bukankah itu yang dibutuhkan oleh UMKM? Ada kris, uangnya bisa langsung dipakai. Umumnya penyedia kris lainnya, termasuk bank, uangnya hanya kecatat di virtual tapi nggak bisa ditarik. Padahal toko itu butuh uangnya saat itu juga untuk dilakukan kulakan namanya. Gitu, itu krisnya kita tuh, karena kita paham nih mereka, oke, kita talangin. Meskipun bank juga settle ke kita H+1, tapi kita talangin tokonya. Kita bantu nih, komitmen kita bantu toko. Yang berikutnya, kulakan. Supaya toko ini bisa melakukan kulakan. Uang masuk, belanja, oke, saya mau beli ciki, saya mau beli mie instan, saya mau beli gula untuk kulakan, itu bisa dalam satu platform. Yang berikutnya adalah, apakah toko bisa menambah bisnis baru? Bisa dong. Seperti apa bisnis baru yang kita tawarkan? Menjadi agen logistik. Di toko-toko pengguna M-Store sudah bisa menjadi agen logistik tanpa harus daftar lagi, Mas. Jadi pelanggan datang, mau kirim barang dong, nanti resinya toko bisa siapin. Dan barang akan di-pick up oleh penyedia jasa kurirnya ke tokonya. Jadi tokonya nggak perlu bolak-balik ngirimin. Enggak, tokonya cuma buka aplikasi M-Store, ditimbang beratnya kira-kira berapa, oke, cetak resinya ini. Nanti akan di-pick up barangnya. Apakah itu bisnis baru toko? Jelas bisnis baru toko. Yang berikutnya adalah toko bisa menjadi agen mini ATM. Contoh ya, ATM di Indonesia itu populasinya semakin diperkecil karena kosnya gede. Apakah pelanggan bisa ambil uang ke toko? Ya bisa. Kalau tokonya jadi mitranya M-Store. Dia cukup modal edisi, nanti tinggal gesek ke ATM-nya, si toko kasih uang. Pakai uang cash di tokonya. Nanti si tokonya akan mendapatkan saldo. Uang dari pelanggannya pindah ke rekening si toko. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Mas. Toko bisa bikin online store-nya sendiri. Toko bisa bikin katalog di aplikasinya kita. Dan disebar-sebarin. Di MP Store itu bisa masuk sebagai pelanggan. Dan pelanggan itu bisa beli ke toko terdekat. Jadi tokonya tahu nih, Mas. Ini pain point ini saya ambil dari mana? Ke depan Gen Z itu sukanya belanja di rumah.
Maka dari itu saya sediain menu ini sehingga toko bisa melayani pembeli-pembelinya untuk membeli dengan online dan diantar ke rumahnya. Yang terakhir nih, toko itu mudah Mas kalau mau ngajuin modal. Kita kerjasama nih dengan bank penyedia kur sehingga toko bisa mudah untuk ngakses ke permodalan. Dengan kita bantu, kita bankable kan toko yang sebelumnya belum bankable. Ketika bank tanya, laporan keuangannya mana? Ada nih kasirnya. Transaksinya berapa? Ada nih kasirnya. Toko tinggal klik aja, nanti bank akan menghubungi dan akan diakses. Data saya sudah kirim ke bank. Semudah itu toko atau UMKM di Indonesia untuk mengakses permodalan. Gitu Mas. Aplikasi investor gratis, monetize-nya dari mana? Monetize-nya ketika terjadi bisnis antara toko dengan kita. Ketika toko berjualan pulsa, maka akan ada sepersekian rupiah yang akan menjadi pendapatan untuk investor. Ketika toko melakukan kulakan, maka akan ada sepersekian rupiah yang akan menjadi pendapatan bagi investor. Ketika toko melakukan agen mini ATM dan sebagainya, akan ada fee yang akan kita terima. Seperti itu kita monetize-nya. Maka dari itu, kita itu memang kasih fitur ke toko itu gratis. Dengan catatan, toko bertransaksi di tempatnya kita. Kesulitan startup yang paling besar itu ya di pendanaan sebenarnya. Namun kalau kita benar-benar fokus mengelola cash flow, artinya itu bisa kita lakukan. Contoh MP Store, Mas. MP Store ini adalah salah satu startup yang belum ada venture capital ataupun visi di dalamnya. Kita nggak ada investor, Mas. Apalagi investor. Nggak ada investor. Kita termasuk saya, ini digaji. Saya bikin MP Store, saya nggak ngambil laba. Saya digaji oleh perusahaan. Kenapa? Saya harus lakukan itu. Karena hasil laba perusahaan harus diputar lagi sebagai cash flow. Contoh Mas, kita kasih dana talangan untuk toko menarik uang krisnya. Otomatis dana itu kan pakai dananya kita, mau pakai dananya siapa? Mau bank kasihnya besok, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan. Toko seneng nggak ketika krisnya langsung masuk uangnya, no MDR bisa ditarik, seneng nggak? Seneng. Dengan seperti itu, semakin banyak toko yang seneng, semakin banyak yang pakai. Saya modal apa sih? Modal nalangin. Dapatnya dari mana? Dari laba yang sudah saya cetak, saya putar lagi. Seperti itu. Kita itu di 2023 kemarin omset kita 800 miliar lebih setahun. Dan semakin besar perusahaan, semakin kita punya misi pengen ngebantu toko-toko di seluruh Indonesia. Tetap kita butuh yang namanya pendanaan atau funding. Oleh karena itu kita telah berencana untuk melakukan IPO. Dengan dana IPO, saya bisa gunakan dana itu buat operasional, menambah banyak cabang. Operasional tim salesnya kita di lapangan di seluruh Indonesia, sehingga kita lebih luas lagi, lebih nyampe lagi ngebantu masyarakatnya gitu. Dan IPO-nya kita bukan untuk exit, karena di belakangnya kita nggak ada investor. Dana IPO-nya kita bukan untuk keluar, tapi untuk ngembangin, untuk besarin lagi. Kalau kita bilang, kita punya tagline yaitu untuk tumbuh lebih hebat. Itu tagline kita Mas, tumbuh lebih hebat. Kita IPO, kita komit untuk ngembangin bisnis ini. Contoh, penggunaan dana IPO kita yang dalam waktu dekat ini, kita akan bangun 40 hub atau 40 kantor cabang. Apakah mampu saya mengelola itu? Mampu. Sebelumnya saya kelola 24 cabang dengan omset 2 triliun. Dengan dana IPO, kita akan bangun 40 cabang dan di setiap cabang ada tim sales, ada leadernya. Kenapa sih harus canvasser, pakai tim sales, harus ada leader? Kita nggak paham ya, bahwa UMKM di Indonesia itu lebih suka, lebih seneng ketika diajarin secara langsung. Mereka akan lebih seneng dan itu lebih sticky, lebih nempel kepada kita. Daripada saya harus ngiklan di platform Meta, Google, dan sebagainya, bakar uang banyak-banyak. Dan mereka akan cenderung lebih tidak loyal.
Ketika dananya saya pindah untuk deploy sales canvasser, buka cabang untuk operasional sales canvasser, itu akan mendapatkan pelanggan yang lebih sustain, yang lebih stick, yang lebih setia daripada aplikasi kita. Oleh karena itu saya bilangin, kita ke depan akan lebih besar lagi, akan tumbuh lebih hebat lagi. Saat ini sudah ada 15 orang canvasser, dan dari role model yang sudah ada, kita duplikasi. Kita bikin 40 titik berikutnya. Sekarang ada 2 titik di Bangkalan sini sama di Madura Utara. Ada beberapa juga di Malang, ada di Surabaya ada. Canvassernya kita sebar. Dan memang terbukti yang dikelola oleh canvasser itu lebih produktif. Oke, dreamnya saya tentunya dreamnya MP Store juga. Saya tuh ingin banget ngebantu at least 50% UMKM di Indonesia. Entah itu dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun ke depan, saya harus bisa ngebantu mereka. Jangan sampai mereka itu ditindas, mereka itu dijajah dengan platform-platform yang menyengsarakan mereka. Contoh mas ya, contoh. Ini riset dari kementerian. Dengan ada satu Alfamart atau Indomaret di satu wilayah, itu ngebunuh 30 toko sekitar. Apakah kita rela melihat mereka itu terbunuh? Padahal mereka cuman butuh dibantu saja, butuh dikenalin saja dengan teknologi. Itu mas. Saya pernah operation Jakarta waktu itu datang ke satu wilayah di Kalibata. Pas saya datang sendiri. Saya tanya, ini kok kayak mau tutup ya? Iya, kita lagi totalan mau tutup. Loh, kenapa tutup tokonya? Kalau mas, saya mas sama Alfamart Indomaret, kenapa? Mereka udah jualan ke pelanggan langsung mas. Mereka punya aplikasi Alfa Gift, Indomaret Gift, jualan pelanggan langsung. Saya gimana caranya jualan? Itu adalah awal mula saya bikin mini website dan saya bikin toko bisa jualan ke pelanggan langsung juga tanpa harus punya biaya, tanpa harus kena biaya. Kita harus bantu mereka. Contoh mas, platform-platform yang sudah ada yang saat ini itu cukup menyekek atau ngebunuh UMKM kita. Saya bilang jualan makanan itu bisa dipalakin, dipotong duitnya sampai ke 25%. Mas. Artinya kalau kita beli nasi bungkus melalui platform, harganya nasi bungkusnya itu adalah 10.000, maka uang yang masuk ke yang jual nasi bungkus cuma 7.500. Bisa-bisa seperti itu tuh. Apakah kita rela UMKM kita seperti itu kan? Maka dari itu saya hadir untuk ngebantu mereka. Kalaupun mau ambil platform fee, jangan terlalu besar lah, jangan terlalu serakah lah. Kita niat bantu. Saya punya advantage operasional yang lebih hemat, sehingga saya bisa cost-nya lebih rendah kepada toko-toko. Itu dream saya, ngebantu 50% UMKM di seluruh Indonesia. Kalau saya dikasih kesempatan, saya ingin membangun bank digital untuk UMKM di Indonesia. Supaya lebih end-to-end lagi ngebantunya. Kalau kita sudah ada digital bank, kita jelas nih mau ngebantunya itu pakai cara apa aja bisa. Saya itu termasuk orang yang paling sering bertemu dengan toko ataupun telepon maupun ketemu langsung sama toko. Saya paling senang dengan UMKM. Saya sering menanyakan apa keluh kesah mereka, apa yang mereka inginkan di masa-masa yang akan datang. Dari ngobrol dengan banyak orang, dengan banyak pelaku usaha, dengan banyak UMKM, kita dapat menarik benang merah. Oh, saya bisa nih bantu ini. Oh, saya bisa bantu ini. Tidak semua kita iakan, tapi sebagian besar kita bisa bantu dengan platform kita. Yang paling mahal itu adalah waktu. Nggak terlalu berharga itu adalah uang. Kalau kita mau ngebangun bisnis, fokus pada waktu. Investasikan waktu kita untuk hal-hal penting yang bisa ngebangun bisnis kita. Uang kita memang perlu untuk ngebangun bisnis kita, tapi belum tentu dengan uang kita yang banyak itu bisnis kita bisa benar-benar maju jika kita tidak menginvestasikan waktu kita terhadap bisnis kita. Saya Aat dari MP Store. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan ucapan selamat yang penuh hangat kepada MP Store Super App PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk kode saham MPX atas kesuksesannya dalam initial public offering IPO di Bursa Efek Indonesia. Ini menandakan awal dari era baru dalam perekonomian kerakyatan. Kami berharap MPX akan terus memperkuat komitmen mereka dalam memajukan bangsa, bekerja bersama jutaan UMKM dan warung di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. MP Store, empower your store. Bersama UMKM, majuin bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.